Terkait kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung. Terkait penggeledahan, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas di Bandung dan juga Renata Pangalo di Gedung KPK Jakarta. Saya akan ke Bandung terlebih dahulu. Fida, selamat malam. Berapa lama penggeledahan dan apakah ada yang dibawa dari rumah Ridwan Kamil? Ya, Nitya dan juga saudara, kami awak media ini sudah standby begitu ya di rumah Ridwan Kamil, tepatnya di Jalan Gunung Mas begitu ya, di kawasan Cimbuluit, Kota Bandung, di mana memang kami standby sejak pukul 4.30 sore hari tadi atau 16.30 hingga saat ini memang tidak terlihat adanya aktivitas penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Namun memang tadi kalau kami lihat sejak sore hari ini ada sejumlah kendaraan yang masih terparkir di rumah Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018-2023 Ridwan Kamil, di mana di dalam rumah tersebut ada 5 mobil yang terparkir dan pada sekitar pukul 18 tadi mantan tim TAP dari Ridwan Kamil atau tim akselerasi pembangunan Jawa Barat dari Ridwan Kamil yang juga ini merupakan sebagai ahli begitu ya yang mendampingi Ridwan Kamil selama ia menjabat sebagai gubernur dan juga sekaligus tim ses Ridwan Kamil saat kemudian ia maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat di tahun 2019 lalu. Ini mendatangi kediaman Ridwan Kamil. Saat kami tanyakan apakah Ridwan Kamil berada di dalam kediamannya dan apakah kemudian betul hari ini ada penggeledahan yang dilakukan KPK, ia tidak banyak berkomentar kepada media dan langsung masuk. 1 jam setelah itu, Nitya dan juga saudara, mantan tim TAP tersebut ini kemudian memberikan informasi kepada media bahwa Ridwan Kamil ini akan memberikan rilis begitu kepada media, dan beberapa lama setelahnya rilis dalam bentuk kertas, Nitya dan juga saudara, tulisan yang tertanda ini merupakan rilis resmi dari Ridwan Kamil, di mana dalam pernyataan resmi tersebut disebutkan bahwa Ridwan Kamil membenarkan adanya tim KPK yang datang ke rumahnya terkait perkara di BJB. Lalu juga poin kedua, ini tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi dan kami selaku warga negara yang baik, sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung membantu tim KPK secara profesional. Poin ketiga dari rilis resmi Ridwan Kamil ini adalah hal terkait lainnya. Kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan. Silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK. Artinya kalau melihat dari rilis yang diberikan Ridwan Kamil bahwa hari ini ada penggeledahan yang dilakukan oleh tim KPK, tapi sejak sore hari tadi, tepatnya pukul 16.30 hingga saat ini kami tidak melihat adanya aktivitas penyidikan yang dilakukan oleh KPK ataupun petugas KPK yang datang ke kediaman Ridwan Kamil di kawasan Cimbuluit. Kemungkinan penggeledahan ini dilakukan oleh tim KPK di pagi hingga sore hari tadi sebelum awak media datang untuk kemudian berkumpul begitu ya di depan kediaman dari Ridwan Kamil. Dan tadi Nitya dan juga saudara pada sekitar pukul 19 tim TAP atau mantan tim TAP dari Ridwan Kamil ini meninggalkan kediaman Ridwan Kamil, disusul pada sekitar pukul 19.30 mobil Alphard begitu ya yang sebelumnya terparkir di garasi Ridwan Kamil ini juga keluar dari kediaman Ridwan Kamil. Terlihat secara sekilas ada 2 penumpang di belakangnya dan ada 1 pengemudi, tapi kami memang tidak bisa memastikan secara pasti begitu ya apakah orang yang berada di dalam mobil tersebut ini adalah Ridwan Kamil ataukah bukan. Tentunya masih banyak pertanyaan Nitya dan juga saudara terkait apa peran dari Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dalam kasus dana periklanan di Bank BJB, dan tentunya kami masih akan menunggu rilis dari KPK terkait hal ini, Nitya. Ya, terima kasih. Dari Fida kita beralih ke KPK, sudah ada Renata. Renata, terkait dengan kasus korupsi BJB ini apakah sudah ada yang dijadikan tersangka?
Ya, kalau mengutip pernyataan dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika bilang sudah ada 5 orang tersangka. Ini terdiri dari pihak swasta dan juga penyelenggara negara. Namun sayang sekali memang dalam pernyataannya Tessa tidak mendetilkan siapa-siapa saja yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kasus korupsi di BJB ini memang sudah naik ke tahap penyidikan dan rencananya KPK akan membeberkan lebih detail lagi terkait dengan kronologi kasus pada hari Kamis ataupun Jumat. Jadi masih kita harus tunggu pada antara 2 hari tersebut terkait dengan nama-nama tersangka, kemudian nilai korupsi dan juga alat bukti ataupun barang-barang yang sudah dibawa dalam penggeledahan. Dan juga sudah dikonfirmasi bahwa memang salah satu tempat yang digeledah oleh KPK hari ini di Bandung itu salah satunya adalah rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun tidak dapat disampaikan apa-apa saja yang sudah dibawa dan apa saja yang sudah digeledah. Namun memang Ridwan Kamil sendiri ini juga belum pernah diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus ini, jadi masih kita tunggu juga perkembangannya. Dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa memang benar rumahnya juga sudah digeledah oleh KPK dan penggeledahan ini juga sudah sesuai dengan surat tugas ataupun surat resmi yang sudah diterima, dan sebagai warga negara yang baik maka ia mendukung proses pengusutan dari kasus ini. Namun sayang sekali memang kalau dari pihak KPK belum dapat mendetilkan lagi-lagi terkait dengan nilai korupsi, kemudian nama tersangka. Yang baru kita tahu memang sudah ada 5 orang tersangka yang ditetapkan dan kasusnya ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi kita nantikan informasi lebih lanjut antara hari Kamis ataupun Jumat. Terima kasih Renata Panggalo di Gedung KPK. Sebelumnya ada Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.